Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah nahmaduhu wa nasta'inuhu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Hadir Khosinul Handi Dan saya Bahrul Iman ingin menyampaikan materi usul fikih yakni bab nahi guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada semester 3. Langsung saja kita mulai. Adapun yang akan kami bahas pada malam ini yaitu atau poin-poinnya yang akan kami bahas adalah apa pengertian dari nahi itu sendiri. Selanjutnya bentuk-bentuk nahi itu dan kaedah-kaedahnya nahi. Oke, kita lanjut. Pengertian nahi itu sendiri itu seperti apa? Pengertian dari nahi. Nahi itu memiliki dua ya. Pertama ini yang menurut bahasanya. Nahi menurut bahasa artinya adalah larangan. Sedangkan menurut istilah ini huwa talabut tarki minal a'la ila adna. Yang artinya itu larangan yang diberikan dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang artinya itu adalah larangan untuk melakukan sesuatu yang diberikan dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang rendah derajatnya. Contohnya yaitu dari ayah ke anak, ya, gitu. Terus guru ke murid, ya, jadi gitu. Jadi kalau misalnya larangan tersebut diberikan oleh murid ke guru, itu namanya bukan nahi tapi Larangan. bukan larangan tapi Jadi permohonan ya. Kalau dalam bahasa lain itu adalah ad-duma. Lanjut ke materi yang kedua tadi adalah bentuk-bentuk dari nahi. Bentuk-bentuk dari nahi. Bentuk dari nahi juga ada dua. Yang pertama itu adalah fi'il mudhari' yang didahului lam nahi. Yang kedua adalah lafadz yang menunjukkan makna larangan. Fi'il mudhari' yang didahului lam nahi itu contohnya itu la taqrabus zina, kalau dalam Al-Qur'an wala taqrabus zina, yang artinya itu jangan mendekati zina. Itu jelas kalau fi'il mudhari' didahului lam nahi itu pasti memiliki makna larangan. Dasarnya seperti itu. Yang kedua itu adalah lafadz yang menunjukkan makna larangan. Contohnya kalau dalam Al-Qur'an itu hurrimat alaikum ummahatukum wa akhawatukum wa akhawatukum. Jadi lafadz tersebut itu tidak mengandung lam nahi. Juga bukan fi'il mudhari', namun memiliki makna larangan. Larangannya itu hurrimat, diharamkan. Diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak kalian dan seterusnya. Ini adalah yang kedua. Sudah selesai ya. Lanjut ke poin berikutnya. Poin yang berikutnya adalah kaedah-kaedahnya dari nahi itu sendiri. Kaedah nahi. Kaedah nahi itu ada banyak. Langsung saja kita bahas satu persatu. Kaedah yang pertama adalah al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Pada dasarnya larangan itu menunjukkan makna haram. Jadi larangan itu pasti menunjukkan makna haram pada dasarnya ya. Pada dasarnya itu menunjukkan makna haram. Contohnya kalau tadi itu contohnya kita satu aja ya. La taqrabuz zina itu artinya la taqrabuz zina, zinanya itu pasti haram. Jangan mendekati zina. Larangannya adalah zina. Pasti hukumnya zina adalah haram. Terus lantas apakah larangan tersebut itu hanya satu kali atau terus menerus? Nah, dalam kaidahnya itu disampaikan bahwa larangan tersebut itu akan berlaku terus-menerus dan harus dilakukan seketika itu juga, kecuali ada keterangan yang menyertainya. Kalau itu an-nahyu yaqtadi at-tahrim wal fawra wad dawama illa liqarinatin. Nah, itu menghendaki atau menunjukkan makna haram segera untuk dilarangnya dan terus-menerus kecuali ada qarinah-qarinah atau keterangan tertentu. Ya kayak tadi wala taqrabuz zina, ketika ada larangan la taqrabuz zina, maka jangan mendekati zina itu ketika itu juga. Jadi mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukan gitu. Ya jelas lah, mendekati itu namanya larangan ya. Kias itu ya. Bukan kias, itu larangan yang jelas itu. Mendekati saja tidak boleh, apalagi yang besar. Terus larangan tersebut juga berlaku untuk terus-menerus. Jadi enggak kok larangan tersebut dihindari satu kali terus larangannya itu sudah selesai, enggak, tapi larangan terus-menerus sampai kapanpun. Bahkan ketika telah melakukannya, larangan tersebut tetap berjalan. Misal saya dilarang untuk berzina, terus misal naudzubillah saya itu berzina,
apakah zina, larangan berzina tersebut rusak? Tidak. Larangan zina tersebut akan terus terlaksana sampai kapanpun kecuali ada yang merusak dalil lain. Seperti itu. Terus tadi kan al aslu an nahyu lit tahrim ya. Al aslu fin nahyi lit tahrim. Kalau asalnya larangan nahi itu adalah tahrim, itu yang benar. Tapi kalau ada makna yang menunjukkan lain, seperti artinya contohnya itu, kalau ada makna yang menunjukkan makna lain itu artinya beda lagi. Contohnya karoha. Wala tasullu fil aqtani ibli. Janganlah mengerjakan sholat di tempat peristirahatan unta. Itu tidak haram sebenarnya selama tempat tersebut itu suci, meskipun di tempat unta, kalau diberi sajadah atau alas atau tempat suci, itu sebenarnya sah-sah saja, tidak mengindikasikan bahwa itu haram, tapi itu mengindikasikan bahwa itu hukumnya makruh, karoha. Yang kedua itu doa, yang kali ini sudah dijelaskan tadi. Misal itu larangannya itu diberikan oleh yang orang derajatnya lebih rendah kepada orang yang tinggi, derajatnya lebih tinggi. Kalau yang dalam Al-Quran ini ya yuhaladzina amanu la tusihulu bana dari tanah gitu ya. Itu kan ada lam nahinya, tapi itu tidak bermakna larangan tapi permohonan ya atau doa. Terus ada lagi yang itu irsyad, artinya bimbingan atau petunjuk. Latas alo contohnya itu latas alungan asyain tubdalakum tasukum, seperti itu ya. Jangan kamu menanyakan sesuatu kepada nabi kalian yang mana pertanyaan tersebut akan menggiring kalian kepada sesuatu yang menyulitkan kalian. Jadi kita tidak boleh menanyakan sesuatu yang justru sesuatu tersebut akan menyulitkan kalian ketika dijawab, seperti itu ya. Jadi itu namanya menunjukkan, bukan larangan. Lanjut, ini contoh jadi saya lanjut ke kaidah yang kedua. Kalau di sini itu al aslu fin nahyi al mutlaq yatati tikrar wa fi jamil asminati fi jamil asminati. Ini kan saya sebutkan tadi. Pada dasarnya larangan mutlak itu menghendaki pengulangan dalam segala zaman. Jadi kalau larangannya mutlak itu pasti harus terus menerus sampai zaman kapanpun. Tadi sudah saya jelaskan. Lanjut ke kaidah ketiga, an-nahyu an syai'in amrun bididdihi. Jadi ketika kita melarang sesuatu, pasti itu menjadi perintah pada sebaliknya. Contohnya apa tuh? Contohnya apa ya? Ketika saya melarang kamu membeli jajan yang sudah kadaluarsa, gitu ya. Maka perintahnya adalah membeli jajan yang belum kadaluarsa. Seperti itu. Misal la taqrabus zina. Berarti larangannya jangan mendekati zina. Itu jelas, kalau itu jelas ya. Terus kaidah yang keempat adalah an-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu. Pada dasarnya larangan itu menunjukkan perbuatan yang dilarang, baik ibadah maupun muamalah. Misalnya larangan sholat dan puasa bagi wanita yang haid dan nifas, jual beli binatang yang masih dalam kandungan, hal ini tidak sah dan dilarang oleh syara. Jadi ketika kita melakukan larangan yang jelas itu haram dan itu akan merusak akad tersebut. Contohnya, saya dilarang melaksanakan sholat ketika saya hadas besar. Lantas saya melakukan tersebut, maka sholat tersebut menjadi fasad atau batal. Seperti itu ya. Mungkin kalau kaidah-kaidahnya banyak ya. Sudah selesai. Mungkin materi yang bisa kami sampaikan cukup sekian. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena kami juga masih belajar dan hanya mengulangi semampu yang kami bisa, seperti itu. Baik, silahkan ditutup. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Ada salahnya kami mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.